Bagaimana respons pasar saham atas kesepakatan yang dicapai antara Amerika Serikat dan Tiongkok? Sudah ada koresponden CNN Indonesia Roni Satria di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta. Selamat pagi Roni, bagaimana kinerja IHSG hari ini dan sektor apa saja yang perlu dicermati? Ya, Maggie, kita mengetahui bahwa kemarin atau tanggal 12 lebih tepatnya di hari Senin, karena kebetulan kita juga merupakan tanggal merah libur panjang Waisak 2025, tetapi pasar global mengalami kondisi yang bisa dikatakan cukup mengejutkan dalam hal positif, di mana kita tahu bahwa Amerika Serikat dan juga Tiongkok melakukan kesepakatan sementara selama 90 hari terkait dengan perang dagang yang sudah berlangsung sejak Januari 2025. Nah, terkait dengan IHSG tentunya ini memberikan dampak secara langsung yang kalau kita lihat pada pembukaan hari ini yaitu dibuka naik 83,95 poin ke posisi 6.915,96 yang dari penutupan pekan lalu kita tahu bahwa di 6.832,80. Nah, kalau kita lihat langsung saja saya ajak Anda melihat di board stock hari ini, di mana kalau kita lihat tadi pembukaan dari sejak pembukaan pukul 9.00 kemudian sempat terkoreksi sedikit hanya di titik 6.914 titik terendahnya, kemudian tertingginya ada di 6.953,82. Nah, saat ini berkisaran berada di 6.932,71 dan kalau kita lihat juga total frekuensi perdagangan ada di 161.009 kali dengan volume perdagangan 3,4 miliar saham. Nah, nilai transaksi harian saham ada di 2,6 triliun rupiah. Mayoritas sektor kalau Anda lihat ke chart yang di bagian bawah, Anda juga lihat ada warna hijau seperti itu di sana Maggie dan juga pemirsa, bahwa memang betul sektor saham menghijau kecuali saham-saham kesehatan yang susut maksud saya di 0,34%, kemudian saham teknologi yang merosot di 0,43%. Nah, hijau ini hampir sebagian besar ditopang oleh saham seperti energi, kemudian saham industri dan juga consumer non cyclical, kemudian ada saham cyclical dan juga keuangan, properti. Hampir sebagian besar kalau saya lihat angkanya di kisaran bermain di 1,99%, 0,41 ataupun juga sampai di 1,7%. Ini bisa dibilang angka yang cukup menarik untuk kita cermati pada hari ini dibandingkan dengan minggu lalu yang hanya sebagian besar secara akumulatif bermain di kisaran 6,8 sampai 6.800 maksud saya. Nah, dengan trading volume yang kalau kita lihat hanya berkisaran di rata-rata di 1,5, ini tentu menjadi angin segar juga bagi masyarakat, tetapi memang ada analisis kalau kita lihat dari sejumlah analis yang mengatakan bahwa tetaplah untuk berwaspada seperti itu untuk adapun batas potensi koreksinya nanti juga akan tetap mungkin masih ada. Nah, kalau kita lihat dari MNC Sekuritas sendiri memprediksi bahwa nantinya IHSG ini akan menguji support di 6.700 hingga 6.759, sementara resistensinya itu ada di 6.986 bahkan mencapai angka psikologis di 7.000. Kita melihat juga beberapa dari sejumlah analis lain juga Liza Kamelia mengatakan yang dari Head of Research Kiwon Sekuritas mengatakan juga hampir sama bahwa resistensi psikologis 7.000 bukan tidak mungkin terjadi dalam hari ini ataupun juga dalam beberapa hari ke depan mengingat kondisi perang dagang yang kalau kita bahas sedikit lagi terkait dengan bagaimana Washington dan Beijing ini pada Senin kemarin langsung melakukan pemangkasan tarif resiprokal dari 125% menjadi 10%, dan ini bisa dikatakan menjadi sebuah angin segar tidak hanya di Indonesia sebenarnya tapi juga di pasar saham Asia termasuk juga global secara umum. Kalau kita lihat juga di pasar saham Korea yang juga kemarin ditutup, termasuk juga bagaimana pasar saham Australia mengalami hal yang sama seperti yang kita lihat tadi dan dari sejak pembukaan hingga 1 jam lebih 9 menit di saat saya melaporkan ini. Kembali ke Anda, Maggie. Baik, IHSG masih berada di zona hijau. Terima kasih Roni Satria atas laporan Anda, selamat bertugas.